Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam soal tryout P3K Guru Kompetensi Teknis mulai dari 15 sampai 30. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut ke nomor 16 sampai nomor 30 ya, soal tryout P3K Guru Kompetensi Teknis ya. Oke, nomor 16, dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis, mengelola data informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran, A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Autentik, E. Kontekstual. Oke, di pause dulu teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan masuk melihat kunci jawabannya. Oke, kunci jawabannya yaitu adalah scientific, karena di sini ada merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, berbagai teknik ya, mengasosiasikan atau menganalisis atau mengelolakan data dan menarik kesimpulan. Jadi ini termasuk model pembelajaran scientific. Lanjut ke soal 17. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A sama dengan sangat baik. B. Baik. C. Kurang. D. Kurang sekali. D. Dalam bentuk angka. KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Silakan di pause, setelah itu kalian bisa pilih jawaban kalian sebelum kita masuk melihat kunci jawabannya. Oke, kunci jawabannya itu adalah E teman-teman, dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Oke, lanjut ke soal 18. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Silakan dijawab dulu, boleh di pause, setelah itu kita akan masuk melihat kunci jawabannya. Nah, jawabannya yaitu adalah B. Menyeluruh teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Salah satu faktor yang dapat menunjukkan kualitas butir teks uraian yang baik adalah ... B. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. B. Yang tadi A ya teman-teman, maaf. A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapatan siswa. B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas-kelas. E. Pertanyaan tidak berupa kalimat yang panjang. Nah, silakan dijawab teman-teman sekalian. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir teks uraian yang baik. Nah, jawabannya yaitu adalah A teman-teman, dengan menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Oke, lanjut ke nomor 20 teman-teman ya. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi teks uraian. Kecuali A. Penentuan alokasi waktu. B. Penentuan pokok bahasan. C. Penentuan indikator atau tujuan. D. Pendistribusian butir soal. Jawaban yang benar itu adalah C teman-teman, penentuan indikator atau tujuan. Maaf ya teman-teman, ada typo atau yang kurang-kurang atau yang tidak beda jarak soal dengan jawabannya ya teman-teman. Kalian bisa dengarkan saja ya, atau disimak baik-baik ya teman-teman, karena kalau misalnya diedit lagi ini membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Sedangkan tes P3K itu hampir mendekat teman-teman, bahkan udah ada yang tes pada hari ini teman-teman. Jadi silakan dilihat saja, karena admin tidak sempat untuk editnya lagi teman-teman ya.
Oke, lanjut ke soal nomor 21 ya. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes. A. Seleksi. B. Penempatan. C. Pretest, post-test. D. Diagnostik. Silakan dipilih jawabannya teman-teman. Yang mana teman-teman? Nah, kunci jawabannya yaitu adalah B, yaitu adalah jenis penempatan. Jadi pada berdasarkan hasil tes, siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan ya ini jenis tes penempatan teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke nomor 22 teman-teman sekalian. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition. B. Behavior dan degree. C. Condition dan degree. D. Audience. E. Degree. Yang mana yang benar teman-teman jawabannya? Silakan dijawab dulu teman-teman sekalian. Setelah itu kita akan masuk ke memilih jawaban yang benar atau kunci jawabannya. Kunci jawabannya yaitu adalah E teman-teman. Degree teman-teman. Ini degree ini adalah keterangan teman-teman yang biasanya ada di akhir tujuan pembelajaran kalimatnya. Oke, kita lanjut ke nomor 23. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah A. Video. B. Gambar banjir. C. Potongan artikel berita di media cetak. D. Peta persebaran potensi banjir. E. Berita perkiraan cuaca di televisi. Silakan di pause dulu, setelah itu kita akan masuk ke kunci jawabannya teman-teman sekalian. Oke, kunci jawabannya itu adalah potongan artikel berita di media cetak teman-teman. Itu media yang cocok teman-teman. Terus nomor 24 teman-teman. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah titik-titik. A. Potongan artikel media cetak. B. Video di kanal YouTube. C. Tayangan berita di televisi. D. Daftar harga barang pokok terbaru. E. Buku paket. Jawaban yang benar adalah C teman-teman. Tayangan berita di televisi. Oke, kita lanjut di nomor 25 teman-teman sekalian. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka. B. Menyeluruh. C. Bermakna. D. Adil. E. Objektif. Silakan di pause, setelah itu kita akan memilih jawaban yang tepat atau melihat kunci jawabannya teman-teman sekalian. Oke, jawaban yang tepat adalah E teman-teman, objektif. Lanjut ke soal nomor 26. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik renang. Prinsip penilaian dilakukan adalah A. Sahih. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. E. Beracuan kriteria. Silakan dipilih dulu jawabannya ya. Setelah itu kita akan masuk melihat kunci jawabannya. Nah, yang benar itu adalah sahih teman-teman. A teman-teman. Lanjut ke soal nomor 27. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini ya, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. E. Beracuan kriteria. Teman-teman, silakan di pause dulu, setelah itu kita akan masuk memilih kunci jawabannya ya. Kita lihat ya, benar atau tidak jawaban kalian. Terus kunci jawabannya itu adalah C. Menyeluruh teman-teman. Kita lanjut ke nomor 28 ya. Jangan lupa dicatat ya teman-teman, seperti tryout kita ya yang lalu ya.
video-video sebelumnya jangan lupa ditulis, setelah itu dicocokkan ke kunci jawabannya, benar atau salahnya dihitung berapa nomor. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo, sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelas, hanya mendapat 80 dari kasus di atas. Artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian. A. Adil. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. D. Beracuan kriteria. Yang mana kira-kira teman-teman? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah B. Objektif, teman-teman sekalian. Oke, lanjut kita ke soal nomor 29. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Hendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. Beracuan kriteria. Silakan dijawab dulu, setelah itu kita akan melihat kunci jawabannya apa. Oke, jawaban yang benar itu adalah adil, teman-teman sekalian. Oke, lanjut ke soal nomor 30 ya, teman-teman. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Hal yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil. B. Objektif. C. Keseluruhan. D. Sistematis. D. Beracuan kriteria. Yang mana kira teman-teman? Silakan di pause, setelah itu kita akan melihat jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat itu adalah A. Adil, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, nanti kita akan lanjut ke soal nomor 31 sampai nomor 45. Silakan dipantengin saja ya channel kami. Jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap saya upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.